So, before we start gitu ya, sorry, oke, Tio. Oke, so a bit about me. Saya Tirta Sudira, kuliah di University of Washington Seattle campus. 2012 saya started my own company, co-founder Core Solution Indonesia. Kita tuh B2B supply chain management startup. So basically what we do is kita siapin supply chain documents buat a lot of different companies, terutama di retailers ya. Big retailers mungkin kayak Lotte, Carrefour gitu. Terus kita sell it to the banks supaya beberapa vendor ataupun supplier Lotte, Carrefour itu mendapatkan financing. Jadi cash flow-nya bagus gitu. Mungkin udah sempat belajar soal finance ya di UGM ya. Nah, nah itu kita tujuan tuh unlock cash flow gitu. Jadi kadang-kadang kan kita tahu cash is king gitu ya. Jadi sorry, ya. So basically what happen is kita bantu supplier-supplier yang tadinya unbankable jadi bankable karena bisa connect dengan Lotte dengan Carrefour yang sudah di-access sama banks. Terus we help them to get faster payment gitu dari those retailers. Terus saya 2016 saya jadi senior manager terus director di Autorent. Itu rental car company kayak leasing to be honest. Kita waktu itu ada zaman saya 4.000 unit ya, 4.000 unit kendaraan, sekarang udah 7.000 kelihatannya. Lalu saya di hire sama di Postar Finance, Mitsubishi Corporation itu multi finance, jadi financial, jadi advisor sorry, jadi advisor buat OPL Operating Lease Departments. 2021 saya diajak Bu Eka join setup company Bo Indonesia Global. Awalnya saya jadi CPO, lalu 2023 saya ke Laku Emas, jadi Head of Product di Laku Emas. Mungkin lagi hot ya pembicaraan soal emas ya tahun 2024, tahun 2025 ya. Um, so this is I think it's going to be very interesting karena yang kita mau bahas adalah pitch deck-nya dari Laku Emas pada saat I think 2018 atau 2017 itu mereka pitching ke Sentral Mega Kencana. So what happened is saya akan jelasin mengenai pitch deck secara general itu terlebih dahulu, lalu kita bahas ya tentang pitch deck Lakumas sampai di approve sama holding sampai sekarang berjalan udah 2018 udah 7 tahun 8 tahun. Oke, sounds good. Ada remarks atau ada pertanyaan atau ada komentar? Raise your hand kalau ada. Kalau nggak saya next ya. So what is pitch deck? Pitch deck itu ya ada dari dua kata ya, pitch sama deck. Pitch itu the act of presenting or promoting something, and deck itu set of slides or sheet of paper. So basically pitch deck itu apa? Pitch deck itu sebenarnya semua gambaran singkat mengenai sebuah ide, solusi, opportunity maupun proposal yang diajukan kepada klien atau customers. Obviously, kalau kita mau set up company, kliennya itu adalah investor gitu. Biasanya kalau saya sih siapin pitch deck tuh ada beberapa sections. Obviously, many different pitch deck tuh punya different sections. Waktu saya siapin buat Bu Eka, kita setup buat Bawa Indonesia Global, lebih sedikit daripada ini, daripada yang dipropose waktu setup Laku Mas. Cuman saya akan cari yang lebih apa ya, yang lebih komprehensif lah, supaya just in case. Karena saya gini, kadang different investor tuh punya different appetite kan. So, waktu zamannya Bu Eka appetite-nya udah di level di mana dia willing gitu, udah almost action gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak jelasin gitu, karena she already knows gitu, dia udah tahu. Kalau pada saat ngelaku emas itu di pitching gitu ya ke investor waktu itu, industri ini masih baru banget, jadi masih belum banyak yang tahu. So it has to be more comprehensive. Gitu. I don't know you guys, once later on in your life gitu ya kira-kira akan di stage yang mana cuma the best way I think untuk sharing hari ini adalah saya cari yang paling apa komprehensif lah ya. Sounds good. Oke, cool. So physics section itu ada introductions. Biasanya sebelum kita mulai kita harus intro dulu mengenai industrinya bisnis yang kita mau lakukan, terus harus ada value propositions, ada problem, ada solution gitu. Kita kasih tahu masalahnya yang terjadi apa sih di masyarakat gitu. Solusinya apa sih yang kita mau offer supaya apa ya menyelesaikan masalah tersebut gitu. Lalu eh bisnisnya apa? Produk yang kita mau sharing apa? Gimana cara ngerjainnya? Operationnya seperti apa? Marketingnya seperti apa? Lalu ultimately kita masih kasih tahu kan guys,
kalau you invest in this company gitu ya, pendapatannya akan seperti apa gitu. Terus how long you going to get your return back gitu. Misalkan kita udah level yang apa yang lebih tinggi ya. Biasa juga ada industri analisis, biasanya kita jelasin industrinya apa, kompetitornya siapa, ada resiko apa. Kalau misalnya kita enter the business, financial projection juga mesti ada. Mungkin waktu kelas finance dia di ini nggak dijelasin nggak soal financial projections, business plan, milestone, forecast. Kalau nggak ada, mungkin ntar kita bahas di sini. Kalau nggak ya sambil tanya-tanya aja, feel free aja sih, kita santai. Jadi kan, karena santai nggak harus berpaku sama yang ada di slide ini gitu ya. So if you have any questions, kalau saya bisa jawab, I'll try to actually explain. Kalau nggak, kan ada Tio juga, mungkin Tio lebih familiar actually, pengalaman lebih banyak daripada saya. Oke, Oke, pitch deck yang efektif itu seperti apa sih? Saya biasa sih pakai 5 poin ya. Pertama tuh mesti singkat padat jelas. Jadi biasanya sih saya kasih visual bahasa yang mudah dipahami gitu sama investors. Sama investors yang udah advance, biasanya mereka senang pakai jargon gitu ya, karena to be honest itu shows that you're into the business, you're into the industry gitu ya, apalagi startups. Kayak misalkan apa ya, active user, transact users gitu ya, customer lifetime value, acquisition cost gitu-gitu. Itu jargon yang beberapa investor tuh suka pakai. Cuman kalau misalnya kita investor yang apa ya, yang yang nggak spesifik gitu ya, better kita pakai bahasa yang lebih general gitu. Terus kedua, visual graph chart itu penting karena itu easy to put in, taruh di apa, taruh di pitch deck gitu ya, kita bisa jelasin. Storytelling juga harus engaging pada saat kita menjelaskan, pada saat kita apa ya, bukan mengarang ya, pada saat kita bermimpi gitu, kita menjelaskan mimpi kita sama investors gitu, itu harus engaging. The investor tuh harus feel that i- it is it gitu. Ini menarik buat buat you guys gitu ya, buat sebagai kita sebagai founder gitu ya, itu menarik dan kita into it. Kita bukan cuman apa ya, kita mimpi-mimpi aja, investor taruh duit terus kita kabur gitu. Kan banyak nih zaman sekarang ya. Kalau teman-teman ngikutin LinkedIn itu banyak banget yang komplain gila nih pada apa, investor retail pada digorok-gorok gitu kan. Udah gede di IPO, retail masuk udah dicabut gitu. Nah, itu banyak tuh yang jadi korban kan. Nah, itu as investor nowadays gitu. Biasa kita lihat itu. Kita lihat apakah eh, founder ini mau beneran memperbaiki kondisi masyarakat gitu ya, menyelesaikan masalah, atau dia cuma mau dapat duit aja gitu. Nah, it has to be very apa ya, engaging, harus attention grabbing, harus investor tuh harus feel that you're into it gitu. Data driven juga penting, pakai graph, pakai visual chart, supaya investor tuh ataupun your audience gitu ya, itu tuh tahu bahwa you actually do your homework gitu, bukan cuma sekedar ngarang aja, oh ya saya feeling saya industri ini besar loh gitu, tapi nggak ada datanya gitu, ataupun nggak ada target marketnya, itu susah kan gitu menjelaskan. Last but not least itu kita harus practice. Sebelum kita melakukan pitching itu kita biasanya kita practice. Saya untuk apa ya, untuk ini kan this is my third year gitu di UGM Planners ya. Untuk ininya saya belajar gitu. Walaupun ini saya yang bikin, saya yang prepare gitu ya. Tapi saya harus baca, saya harus belajar lagi gitu. Saya harus make sure bahwa ini masih relevan gitu kan. Ubah-ubah dikit gitu. Terus saya praktis lagi. Terus saya lihat oh kayak ada yang kurang, ganti lagi gitu. That's what happened. Kalau misalkan udah good ya it's good. Tapi again, even even to the level di mana ini buat event UGM Planners yang notabene menurut saya kita agak santai gitu ya, ngobrol gitu, sharing, itu pun saya masih praktis. This is a good quote dari Benjamin Franklin. Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn gitu. Nah, makanya ini kita mau bahas singkat mengenai pitch deck-nya Laku Emas pada saat itu di pitching ke investors, supaya teman-teman mungkin remember dulu gitu. Nah, obviously saya akan tanya, kita akan bikin session di mana teman-teman boleh ngobrol, boleh apa ya, boleh tanya-tanya supaya feel involved gitu, supaya bisa learn dan bisa implement juga di kehidupan sehari-hari. Dan tuh biasanya pitch deck itu apa ya, tujuan pitch deck itu untuk mengconvince orang kan, mengconvince orang, mengconvince investor. Pada saat nanti kalian bikin proposal, let's say untuk your superior ya, untuk
your managers, maybe mungkin nanti lebih atas lagi general managers, even shareholders atau directors gitu ya. Itu kan ingin mengconvince mereka. Kurang lebih strukturnya akan mirip-mirip juga gitu. Cuman Pistek itu lebih cenderung ke bisnis dan turunannya. Kalau misalkan project kan mungkin nggak sampai ke level apa ya, nggak mungkin sampai level funding dong gitu. Karena bukan duit investor gitu, mungkin duit perusahaan. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, raise hand atau ada remarks. Kecepatan nggak saya ngomongnya? Ya ada Bu Eka ya. Hai Kak. Halo Tirta, keren banget. I thought you were lagi abroad. Oke, ada pertanyaan atau ada remarks? Oke, so kalau nggak ada, mungkin sedikit intro dulu mengenai Lakumas. Lakumas itu eh, perusahaan emas fisik digital. So what happen is kita tuh harus store fisik dulu ke warehouse, terus baru kita boleh berjualan gitu. Jadi sebenarnya fisiknya one to one, satu banding satu pada saat customer itu melakukan pembelian, emas itu udah ada di dalam vault. Cuma secara pembukaannya berubah. Tadi dia punya Lakumas menjadi punyanya customer gitu. Nah, itu laku emas. Jadi kita tuh di bawah Bapepti, grupnya CMK kalau tahu ya. Kalau ke mall itu suka ada Mondial atau Frank Co, The Palace. Nah, itu grupnya kita juga, shareholder. Kita udah Snap juga, udah apa Snap BI ya. Terus juga di license sama Bapepti. Ada yang pernah pakai nggak laku emas? Ada yang udah coba-coba belum pakai emas fisik digital? Nggak harus laku emas sih. Ada yang invest emas nggak? Kalau saya nggak di Lakuma sih Mas. Di Brankas Antam seperti itu. Ya ya, Antam juga Bapepti ya. Antam juga. Iya. Heeh. So di Bapepti itu cuma ada 7 sih, cuma ada 7 perusahaan. So konsepnya sama. Kalau Bapepti itu harus satu banding satu, emasnya itu mesti dibeliin dulu, kita taruh default. Nanti pada saat misalkan ada yang melakukan pembelian, kita transfer tuh hak miliknya dari milik aku mas jadi milik customer gitu. Dan itu dicatat sih di bursa gitu. Ya kita penuh dengan regulatory lah. This is a bit different than most business, tapi I think this is a perfect perfect apa ya perfect sample gitu. Nanti akan saya kasih lihat awalnya kita pikirnya kayak apa, terus sekarang jadinya kayak apa gitu. Karena sometimes when we set up a company itu bisa bisa melenceng jauh gitu. Tadi pikir gampang ya gitu, tapi enggak. Semakin kita jalanin itu nanti akan kita berasa you know what kita mesti rubah loh, kita mesti rubah apalagi banyak urusan dengan regulatory gitu. Nah, itu yang em, kita lakukan sehari-hari. Nanti I'll show it to you guys gitu ya. Nanti aku mas kita harapannya kayak apa awal-awal gitu. Terus sekarang aplikasinya jadi kayak apa? Ada lagi yang mau tanya ataupun remarks? Saya juga apa ya jualan Mas juga Mas di sini. Cuma masih skala kecil kan. Mau halo? Ya, Eh, di sini saya nanti mau melihat dalam arti eh, gimana perjalanannya dari stok emas sampai bisa ke pasar seperti itu kan. Karena kan harus balance ya antara stok sama permintaan pasar seperti itu. Nah, kalau nanti ada materi, saya ada beberapa pertanyaan seperti itu. Oh, oke. So this is going to be interesting sih Putra. Nanti kita ngobrol aja. Cuman yang kita bahas kan ntar pitch decknya. Bagaimana kita nge-pitching gitu dari perusahaan yang tadi zero nggak ada sama sekali menjadi perusahaan yang terdaftar di Bapepti, masuk di beberapa bank sebagai kita white label di bank gitu. Em, Kemarin saya baru ngobrol sama beberapa bank pemerintah, mereka juga tertarik gitu ya, Bank Buku 4. Nah itu eh, perjalanannya panjang. Visi. Tapi untuk jawab pertanyaan Putra, mulai dari stok sampai ke market, em, emas memang agak agak membingungkan gitu, karena harganya bisa naik bisa turun kan. Dan secara pembukuan tuh sebenarnya nggak boleh direvaluasi gitu, secara pembukuan ya. Cuman kita tahu kan, aset kita kalau misalkan walaupun pembukuan nggak boleh direvaluasi, aset kita lagi naik nih, aset kita lagi turun nih. Dan, dan aku sebenarnya bisa kasih lihat ke Putra ya, kalau misalkan emas itu di Indonesia itu selalu naik, cuma 2 kali turun selama 10 tahun belakangan.
Pertama turun itu karena Amerika quantitative easing itu satu, makanya turun waktu itu. Em, Makanya duitnya banyak kan, apa dolarnya turun gitu. Terus kedua, kemarin turun kenapa ya? COVID kalau nggak salah. Cuma dua itu saat itu emas turun. Sisanya selalu naik karena emas itu ada dua harga. Harga emas sebagai barangnya sendiri, kedua harga emas terhadap dolar gitu. Jadi kalau dolarnya naik gitu ya, rupiahnya turun gitu ya, harga emasnya kan naik walaupun harga barangnya nggak naik. Masalahnya harga dolar kalau inget ya tahun lalu itu masih 16 ribuan, 16 ribu, nggak sorry sorry 15.900-an, belum 16 ribu, sekarang udah 16 ribu, hampir 17 ribu, mungkin tahun depan 17 ribu gitu. Jadi dari sisi itu aja kita udah kalah tuh secara harga apa ya, wealth kita. Jadi kalau misalkan Putra punya stok emas nih, gak diapa-apain, didiemin aja ini kagak jualan gitu, naik tuh harganya gitu. So a bit different ya sama sama teman-teman ini mungkin di retail gitu. Kalau di retail misalkan jualan apa ya, jualan BYD gitu, jualan jualan mobil listrik. Sorry saya sebut merek lah. Mobil listrik kan ada VIN code ya. VIN code tahun 2024 bisa turun tuh harganya. Turunnya banyak lagi gitu. Kalau emas mungkin 2000, kalau Antam ya 2024, 2025 mungkin turunnya nggak terlalu banyak, mungkin 70 ribu gitu turunnya. Beda sedikit. Tapi tuh harganya naik terus gitu. So sama aja gitu sih. Menjawab pertanyaan Putra nggak? Eh, udah lumayan, nanti ada materi apa lagi aku tanyakan deh. Oke, oke, cool, cool. Oke, so itu laku emas. Jadi tadi as mentioned, poin pertama tuh introduction gitu ya. Kita kasih intro dulu tuh. Misalkan kita bahas nih soal CAGR gitu ya, pertumbuhan majemuk tahunan. Terus kita bahas juga nih mengenai eh, apa produksi emas Antam, berapa ton. Terus apa lagi kita bahasnya? Kita bandingin contohnya sama tempat-tempat lain kayak reksadana gitu. Kan kalau kita berbandingin emas, emas itu kan alat investasi ya. Pada saat kita ngobrol sama apa namanya, sama investor ya. Emas tuh harga investasi loh. Kita akan saingannya sama reksadana, saingannya akan sama saham gitu kan. Itu hipotesa kita. Bener apa enggaknya? Ya kita belum tahu, to be honest. Karena belum nyemplung nih gitu. Pada saat nyemplung ntar baru kelihatan gitu bahwa nanti aku kasih tahu Putra ya, atau teman-teman lain yang tertarik ya. Emas itu ternyata nggak cuman buat apa ya, buat menjaga kekayaan ternyata tahun ini. Itu bisa ternyata bisa untuk trading juga gitu. Jadi tadinya kita pikir oh ya ini aja marketnya. Ternyata setelah jalan, oh kita kita bermutasi, oh jadinya lebih banyak market lagi. Nanti kita harus agile ya. Mungkin Bu Eka sering ngomong ya, kita mesti agile, gitu. Kita mesti apa namanya, jangan takut sama perubahan gitu. Nah, jadi ini laku emas awalnya intronya simple sih sebenarnya, kita cuma bikin research mengenai CAGR ya, DPK, dana perbankan berapa, oh naik nih. Berarti kan ada kemungkinan orang tuh nyimpen duit. Oh ya, reksadana 2011 sampai 2016 naik nih orang yang nabung reksadana, berarti kan ada kemungkinan investasi gitu. Terus produksi emas kita lihat, terus harga emas nih dalam rupiah kira-kira naik terus kan gitu. Apa yang terjadi gitu kalau kita attack market di mana orang yang punya duit itu invest di deposito lah ya, deposito yang invest di perbankan, kita bisa tarik nggak ke emas gitu. Kurang lebih ceritanya begitu. Lalu kita masuk ke keduanya nih, value proposition. Kita sebut nih problemnya apa nih. Oh, kalau taruh duit di bank, di laci sampai jumlahnya cukup, uangnya kepake buat belanja gitu kan. Kita bilang lagi, kalau kita misalkan mencari emas, ngantri nih emas, bisa aja apalagi sekarang ya, ngantri-ngantri juga nggak dapet gitu. Udah ngantri nggak dapet, kelangkaan barang kan. Udah datang ke tempat emas ngantri nggak dapet gitu kan. Terus pada saat misalnya kita beli nih, sekarang kan beli 1 gram aja udah 2 juta kan, 2.300.000, sampai 3 juta mah, 2.900.000. Nah, bawa pulang gimana, ntar ditodong gimana, gila hilang duit langsung gitu kan. Terus udah beli nih, udah sampai di rumah, nyimpen duit apa, nyimpen logam mulia taruh di mana gitu. Terus kalau misalkan taruh di rumah aja, pada saat itu ya kita pikir nggak ada keuntungan lagi untuk logam mulianya. Ya udah jadi barang emas, jadi emas aja gitu. Nggak ada keuntungan tambahan selain dari capital gain gitu, dari peningkatan harga emas gitu. Pada saat itu ya, itu kita bikin mimpi kita seperti itu gitu. Problem kita lihat adalah seperti itu. Jadi kita bikin solution waktu itu. Oke, kita bikinnya digital aja gitu. Jadi bisa lewat aplikasi gitu. Nabungnya juga nggak usah mahal-mahal gitu. Bisa nabung dari 2.000 atau 50.000 per bulan. Eh, Kalau misalkan emang nanti dari digital kita bisa tukar ke fisik kalau perlu gitu. Nggak usah nyimpen sendiri, disimpenin sama laku emas gitu. Nah, terus nanti kalau apa emasnya itu bisa dipakai buat yang lain-lain, ataupun bisa dijual lagi atau bisa dikonsignmenin, teman-teman yang jadi
nasabah di Laku Emas bisa mendapatkan keuntungan lebih gitu. Nah gitu sih. Mimpinya awal-awal gitu solusinya. Terus kita pikirin juga gimana pada saat kita launching kita mesti kerjain apa aja gitu. Nah, produknya tuh ada tiga kita pikir. Kita mau ada tabungan emas, jadi kita bisa nabung emas, kita bisa nyicil emas juga, kita bisa nitipin emas gitu. Nitipin emas kayak deposito emas ya. Wah ini nih tiga hal ini kita mesti kerjain supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dan bisa memberikan value added kepada nasabah. Awal-awal kita bikin seperti itu. Nah terus kita bikin mockupnya nih. Oh ya websitenya seperti ini gitu, applicationnya mesti registrasi, terus transaksinya ada apa aja tabung, cicil, titip gitu. Terus fitur-fiturnya apa aja kita bikin nih. Kita bikin apa ya? Kita bikin to-do listnya gitu. Apa yang kita mesti kerjain pada saat kita melakukan eh bisnis ini gitu. Secara operasional harian seperti apa? Mau bayar gitu. Bisa pakai VA, bisa pakai ATM. Zaman dulu kan masih masih ATM mau VA mungkin ya. Ada teller juga gitu masih ramai. Sekarang kan ada e-banking apa segala lebih lebih mudah lah ya. Yang penting juga apa? Customer service. Karena kan ini industri baru, orang mempercayakan emasnya kepada laku emas saat itu. Jadi kita mesti CS kita mesti kuat, CS kita mesti bagus gitu. Sehingga orang tuh kalau misalkan lagi ada problem, lagi ada apa ya, kendala gitu ya, nggak marah-marah gitu, nggak worry gitu, menitipkan emasnya kepada laku emas. Gitu. Terus kita juga mesti siapin nih infrastrukturnya, sourcingnya, mesti beli LM, harganya mesti bagus, supaya customer tuh mendapatkan harga yang optimal. Ini sedikit trivia ya, trivia ya. Teman-teman tahu emas LBMA nggak? Ada yang tahu LBMA? Mungkin Putra tuh Mas, tahu lah ya. Mas London itu Mas. Eh, iya, benar. Tapi selain Putra ada yang tahu nggak LBMA? Nggak usah di Google nggak apa-apa sih. Ini nggak dapat hadiah, nggak dihukum juga. LBMA. Jadi kalau lihat Mas Antam tuh ya, tuh ada tulisannya LBMA, London Bullion Merchant Association. Jadi itu kalau kita bilang apa ya, strata emas paling tinggi di dunia itu adalah LBMA. Gitu. LBMA itu jadi em, apa ya? LBMA itu bisa itu apa ya, sertifikasi lah kita sebut sertifikasi eh refinery ya, refinery emas di mana emas itu diakui sebagai emas 94 kali di seluruh dunia gitu. Nggak harus 94 kali, sesuai dengan apa ya, sertifikatnya gitu. Jadi misalkan nih kita punya emas LBMA, kita mau jual di London bisa diakuin, oh ini beneran emas 94 kali. Walaupun eh, nggak dibuka ya, asal sertifikatnya asli, emasnya asli itu kita langsung diakuin. Kita mau jual di Swiss, kita mau jual di Jerman, kita mau jual di Hong Kong, Singapura, LBMA itu diakui harganya sama dengan apa sesuai dengan loko lah kita sebutnya dengan harga London gitu. Nah itu juga untuk buat mendapatkan LBMA banyak banget tuh aturannya, mesti bisa 10 ton setahun untuk apa bikinnya gitu. Terus LBM itu teknologinya juga lebih canggih, lebih apa ya, lebih sulit untuk direplikasi gitu. Lebih sulit juga untuk mencapai 10 ton setahun gitu, menggunakan teknologi tersebut kalau skalanya nggak besar gitu, kalau nggak advance banget, kalau nggak tight banget operationnya gitu. Jadi eh, kalau kita ngomongin LBMA dan apa kredensial ya. Nah, itu penting banget gitu buat dunia ya. Cuma yang kita apa sasar ya, laku emas itu sebenarnya sih bukan dunia gitu. Yang penting adalah lokal kan. Karena belinya di lokal, jualnya di lokal. Karena kita mau ekspor emas juga susah kan. Gitu. Jadi kita pikir, you know what, kenapa harus LBMA ya? Yang penting LM-nya harganya kompetitif gitu. Pada saat customer beli, customer jual, eh, apa spread nih kita sebutnya, selisih harga beli dan harga jual itu tuh tidak jauh gitu. Jadi customer tuh mendapatkan keuntungan dengan cepat. Misalkan ini kita contoh ya, misalkan kita beli Antam ya, beli Antam sekarang, ntar aku coba cari Antam 1 gram, coba ya. dua Kita, koma empat lima sih Mas. nah, Oleh itu di ini kan di Antam ya kan, tapi di market nggak segitu. iya, dua hampir 3 juta. Kalau di market kadang-kadang di atas Antam biasanya, karena kelangkaan barang, jadi kadang-kadang orang mau beli nggak bisa ya, nggak bisa ini. Ya ada nih harga Antam tahun 2025 ya, harga beli harga beli pedagang ya, harga jual, sorry, harga beli customer, harga ini apa namanya, harga jual pedagang itu 2,781 gitu. Nah, kalau kita lihat emas London, loko itu paling 2566 sekian gitu.
Ya naik turun ya 256 sekian gitu. Nah itu ada selisih. Sementara kalau misalkan emas yang lain mungkin nggak 2781 gitu, mungkin cuma 26 sekian gitu, 27 2750 gitu. Kan sebenarnya nggak, aku share aja deh sebentar ya. Nih aku pinjam aku Mas punya. Eh, ini sharingnya gimana ya? Ini aku pinjam aku Mas punya. Ini kan ada selisih nih antara 2781 sama 2352 gitu. Ini kan ada ketidakefisienan, Pak. Jadi pada saat teman-teman melakukan pembelian 2781 langsung jual lagi, kena nih 300 seberapa sih 429 ribu ya. Udah rugi 400 ribu gitu. Kan lumayan ya 400 itu kan hampir 5% ya ruginya kan. Jadi pada saat melakukan penjualan gitu. Nah, itu yang kita nggak mau ya. 400 bagi 20 seperlima, 20% ruginya. Nah, itu yang kita nggak mau sebenarnya. Jadi kita berharap bahwa pada saat, kalau bisa ya, pada saat customer beli 2781 jual lagi 2781 gitu. Jadi customer untung kan gitu. Nah, ini yang menjadi pikiran kita gitu. Guys, gimana ya caranya supaya customer tuh untung gitu. Jadi kita harus siapin nih LM dengan harga optimal, harga tukar yang kompetitif. Kita juga mesti siapin nih pengantaran LM ke toko-toko karena kan basically kan kadang-kadang ada customer yang beli digital terus mau tukar fisik gitu ya. Tukarnya kemana? Ya kita mesti siapin tempat-tempat kita di PLS, Renko, Mondial, toko-toko yang ada di mall kita mesti siapin. Jadi customer kita kalau mau tukar fisik gampang. Nah, storage mesti simpen di mana gitu. Mesti fasilitasnya mesti aman supaya customer tuh trust gitu. Dia yakin bahwa emas yang dititipkan ke kita itu tuh nggak bakal dicuri orang, nggak bakal kalau kebakaran ada asuransi gitu-gitu. Ini kita mesti pikirin pada saat kita lakukan assessment waktu itu. Sorry. Nah, terus selain dari operasional kita pikirin kalau kita operasionalnya udah bisa lakukan. Costnya kira-kira ada bayangan. Kita mesti lakukan sales. Kalau operasi yang kita bisa lakukan tapi nggak ada marketing, nggak ada sales, percuma kan kita bikin bisnis gitu. Investor juga pasti nggak mau invest gitu. Kita mesti study nih target pasar siapa aja. Oh ya, kita ada tiga produk kan. Tabungan sama cicilan mirip-mirip ya. Itu kita pikir ya, mungkin targetnya umur 25 sampai 35. Kalau titipan untuk mendapatkan deposito emas ya, quote unquote dulu ya, deposito emas. Mungkin targetnya adalah orang yang umurnya 35 sampai 50. Gitu. Gendernya pria dan wanita. Karena kita kan digital ya, kita pikir, oh cewek sama cowok ya mirip-mirip lah ya. Cuma mungkin untuk orang yang lebih tech savvy ataupun lebih comfortable punya emas digital, ya mungkin umurnya antara 20 sampai umur 50. Ya kita mesti bikin bikin bayangan dulu nih, bayangan dulu kira-kira target marketnya seperti apa, locationnya gimana, ya seluruh kota dengan yang punya CMK Store, karena trust kan. Jadi kita untuk ngebangun brandnya lebih mudah gitu. Kan CMK tahun ini 150 ya, waktu itu cuma 120 kalau nggak salah. Kurang dari itu deh. 120 toko. Jadi kita pikir, oh ya udah yang penting ada toko CMK. Jadi kalau ada apa-apa customer mau komplain mau apa bisa datang ke toko gitu. Jadi physical presence-nya itu masih masih kuat gitu. Nah, itu kita bikin study dan bikin hipotesa terlebih dahulu. Nah, terus kita bikin lagi nih marketnya dengan kompetitor. Waktu itu kan CMK, terus Pegadaian gitu ya. Kita bikin, oh titik-titik di mana ada Jakarta, ada yang ada di Bandung, di Pekanbaru gitu ya. Di mana aja nih tempat yang kita bisa serang gitu. Terus kita lihat lagi nih target komposisi market kita. Menurut study waktu itu ya, targetnya adalah SES A dan B. SES tahu ya, SES apa socio economic status. Jadi kita nggak bisa serang Pegadaian karena kita kalau lawan Pegadaian selesai deh kita, nggak mungkin menang gitu. Karena mereka kan udah di mana-mana, tokonya udah banyak, udah lebih lama daripada Central America China juga CMK Group gitu. Jadi kita merasa, you know what, kalau kita lakukan ini dengan cara kita punya competitive advantage apa enggak gitu. Kita pikir-pikir, oh, ternyata dari research ada gitu. Kenapa? SESA dan B itu ada 13 saat itu ya, ada 13 juta di apa orang dan di SSB itu ada 19 juta orang. Laki-laki perempuan 50-50 ternyata. So it's quite good gitu. Kita pikir lagi nih growth interest-nya gitu. Kira-kira kalau misalkan kita invest bisa pertambahannya gimana gitu kan.
Ya dari 5 kota kira-kira kita bisa bisa masuk yang mana aja gitu. Nilai investasi yang mau kita invest ke sana berapa banyak versus sama return yang akan kita dapatkan gitu. Nah, itu yang kita lakukan tadi terlebih dahulu. Terus kita mikirin juga nih kalau misalkan market yang menarik. Kalau market yang menarik, cara menyerang marketnya gimana gitu. Jadi kita bagi nih, oh, awareness lewat mana, consideration lewat mana. Kalau udah acquisition, level acquisition di mana. Supaya loyal kayak apa gitu. Lalu advokasinya gimana gitu, apa word of mouth-nya gimana gitu. Jadi kita bandingin nih, eh, kalau kita lakukan seperti ini funneling ya, ada yang ngerti funneling nggak? Mungkin udah sempat belajar marketing ya? Marketing dibahas funneling nggak waktu itu? Nah, basically ini funneling seperti itu gitu. Karena dari awareness, jadi gimana ya? Ngomong ini, funneling itu kita mesti pikir, kalau awarenessnya 100, pindah dia menjadi interest ataupun jadi consider mau beli ataupun mau invest, itu berapa banyak gitu. Pasti berkurang kan. Misalkan awarenessnya orang-orang yang sudah aware ada 1.000, mungkin yang consider mau beli mungkin nggak sampai 100 gitu. Ya, mungkin nggak sampai 300 gitu. Atau 250 mungkin. Dari yang 250, yang actually beneran beli berapa banyak gitu. Kalau dia udah beli, dia loyal nggak? Dia stay actually apa namanya di dalam kita tetap belanja terus nggak gitu? Atau malah dia malah uninstall gitu. Nah, dari sana baru kita bisa bikin word of mouth advocacy. Dia bakalan ngomongin soal kita apa enggak? Ngomongin yang baik ya, bukan ngomongin yang buruk. Kalau ngomongin yang buruk mah gampang gitu. Ini funneling gitu. Kita mesti pikirin caranya gimana. Nah, terus marketingnya nih, channelnya mau lewat mana aja? Kalau awareness lewat siapa aja? Kalau the level consideration berapa siapa aja gitu. Terus impactnya apa aja nih? Ada impact yang berpengaruh, itu V. Yang sangat berpengaruh itu double V gitu. Sampai ke level advokasinya gitu. Jadi kita again kita bikin poin-poin apa aja yang penting, financial planner siapa aja, influencer, news portal, investment sampai ke sosial media. Kapan dia kita mengaktifasi channel kita? Seberapa penting channel itu kita aktivasi gitu. Jadi contohnya kalau waktu itu kita bikin campaign ini di level let's say awareness, mungkin financial planner itu penting gitu. Influencer itu penting gitu untuk mendapatkan awareness. Tapi secara loyalty, udah di tingkat loyalty itu nggak terlalu penting lagi gitu. Jadi kita akan lupakan, oh ya kita lebih banyak ke investment article. Kita akan serang mereka dari sisi website dan mobile application gitu, notification, articles gitu, email gitu. Zaman itu 2017 2018 kan mungkin email masih sangat-sangat kuat ya. Actually hari ini juga masih cukup kuat sih marketing channelnya. Lalu flagship store, aktivasi, nah gitu kita pikirin semua nih. Kalau level advocacy program promotion itu penting banget. Kalau awareness mungkin nggak penting-penting banget, bahkan belum sampai situ gitu. Karena kan kalau program promotion misalkan kayak referral code gitu kan, orang aja belum aware gitu ya. Kenapa kita mesti pikirin referral code gitu? Jadi kita bisa prioritize gitu, which one we have to do first. Nah, lalu ini model pendapatan. Kita mau dapat duit dari mana aja sih? Gitu. Nah, biasa sih di seluruh pitch deck ya. Bahkan pitch deck saya ke Bu Eka ini ada. Harus ada. Nggak boleh nggak ada. Kalau nggak, investor bingung kan, dapat duit dari mana? Gue taruh duit 1 M gitu atau 2 M, baliknya bagaimana gitu. Nah, model pendapatan yang waktu itu eh, biaya admin kita cas, ongkos cetak. Jadi dari digital kita bikin jadi fisik gitu ya. Ongkos cetaknya berapa? Nah, terus ada selisih harga beli, harga jual. Terus ada imbal hasil penjualan bagi hasil. Pada saat apa penarikan logam mulia, pada saat titipan kena lagi biaya gitu. Kita mesti pikirin nih biaya-biaya apa yang kita bisa cas ke customer. Customer don't mind paying gitu ya, karena kita menyelesaikan banyak masalah mereka. Dan itu bisa di skala dibikin scale apa ya? Di scale up gitu. Dan ini kita harus bisa sebagai founder ataupun kita sebagai business person kita harus pikirin ini. This is good for us karena kita tahu kita mau jalan ke arah mana, dan pada saat kita bikin pitch deck itu juga penting buat buat investor karena mereka perlu tahu saya akan dapat uang dari mana gitu. Lalu industri analisis. Kita mesti pikir nih kompetitor siapa aja gitu. Siapa yang udah punya program yang sama-sama kita. Misalkan offline sama online kita bagi ada dan apa namanya dan irisannya. Siapa yang udah punya toko apa offline? Banyak kan yang punya toko offline. Siapa yang udah punya toko online? Nah, ada yang udah punya dua-duanya nggak gitu. Kita ada di mana gitu kan. Kita punya competitive advantage nggak misalkan dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Makanya kita waktu itu dibikin Akumas itu ternyata punya outlet,
Kita punya cabang banyak waktu itu ya. Di mall ada nggak? Ada. Di toko rekanan nggak banyak yang punya toko rekanan sih, karena kan waktu itu CMK kan biasanya kan jual barang sendiri ya. Bikin website bisa nggak? Bikin mobile application, transaksinya online apa enggak? Nah, itu kita bikin nih. Di mana kita tuh bisa menang gitu. Kalau kita semuanya kalah ataupun semuanya udah ada gitu ya, berarti kita fight di red ocean. Biasanya kalau kita startup fight di red ocean itu berat, kecuali banyak duit gitu, mau buang modal ya, lain soal ya. Tapi kalau kita masih di blue ocean ya saat itu ya, ya kita mesti pikir kita mau isi di mana nih gitu. Kalau lihat di sini kan laku emas, oh ya ada beberapa poin kita menang nih gitu. Kita ada, kompetitor nggak ada. Nah itu yang merasa kita bisa apa ya, mengconvince investor bahwa you know what, this is quite interesting. Nah, risk management ini juga penting. Karena kan pada saat investor menaruh uang, dia mesti ngerti kan resikonya apa nih. Gitu. Nah, penilaian risiko. Kita pakai model, waktu itu mereka pakai model seperti ini gitu. Likelihood, sama impact, sama risk. Gitu. Kalau misalkan ada perubahan regulatory, taruh di mana resikonya gitu. Terus kemungkinan terjadinya ya. Terus apa impactnya tinggi apa enggak? Tinggi. Jadi kita pikirin nih hal-hal yang akan terjadi apa aja gitu. Jadi kita nilai nih bahwa kalau kita punya platform digital, ada kemungkinan dihack misalkan. Terus ada resikonya apa aja, penurunan harga emas atau kenaikan terhadap pertumbuhan bisnis itu kita mesti pikirin gitu. Kita mesti actually assess dan kita mesti kasih tahu guys, if you invest in us, this might happen gitu. Dan kalau happen, kita akan lakukan ini untuk menjaga supaya kita tuh nggak rugi ataupun kita akan tetap menghasilkan buat para investor gitu. Ya, mitigation risk. Misalkan nih contohnya bikin klausul persetujuan. Nah, kita mesti kasih tahu nih ke investor, you know what, tenang aja kalau you invest in us, em, kita pastikan kita udah pikirin semua kemungkinan terjadi dan kalaupun terjadi ada obatnya gitu. Dan kita bikin juga risiko moderat rendah gitu. Jadi kita pastikan pada saat investor itu invest uang ke kita, mereka merasa aman gitu. Kalaupun ada resiko itu terukur gitu dan ada obatnya gitu. Itu yang harus disiapin buat para investor. Terus financial planning, nah ini numbers nih, ini udah mulai masuk numbers. Mungkin udah belajar finance soal apa finance for corporate ya. Kita mesti bikin assumption. Oh kalau SSA sekian nih jumlah tabungannya. Terus kalau misalkan SSB buat cicilan kira-kira berapa banyak. Terus periode bagaimana? Kita bikin target market kita nih supaya kita bisa dapat kira-kira angka kita yang kita mau share ke atau kita mau kasih tahu ke investor berapa besar gitu. Lalu kita bikin assumption lagi. Karena kita baru tahun pertama, year satu kira-kira berapa penjualannya gitu, tabungan berapa, titipan berapa, year 2 gitu, sampai ke year 5. Nah, terus 5 year planning, kita mau ngapain ini selama 5 tahun. Zaman dulu masih bisa 5 tahun, ya. Mungkin sekarang 3 tahun kali ya, lebih lebih cepat gitu, karena market berubah cepat banget dan banyak uncertainty sekarang. Sorry. Jadi kita mesti pikirin, secara laba kita akan kalah loh gitu, kita akan kalah labanya gitu, EBITDA ya. Tapi kita akan mulai positif di tahun ketiga gitu. Jadi kita akan stabil sekitar 10% misalkan, atau net profit margin dalam waktu 5 tahun ya kira-kira 20% lah gitu. Dan kita mesti kasih tahu kita akan break even nih 3,7 tahun. Pada saat itu kita pikir begitu. Ini juga sangat penting buat investor karena kalau misalkan kita bisa jelasin hal-hal begini, investor mungkin lebih yakin gitu. Oh, ya udahlah, memang kalau tahun pertama losing money itu wajar gitu. Atau mungkin beberapa investor yang agak agresif turun turun banyak juga nggak apa-apa, rugi banyak juga nggak apa-apa. Gitu. Karena memang tujuannya adalah merubah market misalkan. Contohnya kayak zaman dulu em, siapa ya Gojek deh atau OVO gitu. Mereka kan top up 100.000 kita kasih 100.000 gitu. Bahkan top up 2 juta kita kasih 2 juta gitu. 100% kita 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 bayar gitu. Karena levelnya itu masih awareness and acquisition, mereka berani keluarin uang segitu. Nah, itu obviously pasti kerugiannya akan lebih parah daripada laku emas kan gitu. Di tahun pertama ke tahun kedua. Dan obviously pada saat investor itu lihat dan lihat marketnya bagus ya, mereka willing untuk spend, mereka willing buat
buat bayar kerugian itu gitu. Karena mereka pikir ke depannya setelah di jumlah-jumlah setelah 5 tahun itu akan luar biasa gitu. Nah ini kita mesti bisa jelasin sama investor. Investor will lose money. Kita akan rugi dan rugi itu nggak apa-apa karena dalam waktu 5 tahun kita akan berikan keuntungan gitu. Ya, tapi mesti make sense ya. Misalkan bikin ruginya banyak, tiba-tiba untungnya tinggi banget, tahun kelima tiba-tiba nggak ada sebab. Nah itu kadang-kadang investor wah ini bullshit nih. Nah itu kadang-kadang jadi apa ya? Jadi malas gitu. Ini orang cuma mau ambil duit kita doang gitu. Nah itu kadang-kadang nggak apa ya? Nggak bagus. So itu aja sih mengenai pitch deck aku Mas. Em, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi benchmark gitu ya. Apa aja yang mesti dikerjain, apa aja yang mesti dipikirin pada saat kita bikin pitch deck. Thanks for being awesome. Thanks for listening. Kalau ada pertanyaan, let me know. Sebelum saya tunjukin nih, itu mimpinya tadi kan kita udah jelasin ya. Saya mau kasih tahu juga nih laku mas sekarang kayak apa. Totally different. Karena banyak aturan berubah, banyak ada bank bullion gitu kan. Harga emas sekarang udah nggak make sense. Kita banyak berubah sih. So before we go on, mengenai pitch deck ada pertanyaan nggak? Silakan Amel bisa langsung bukan mikrofon. Ada Amalia ya, lagi resign ya. Hai Amalia. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Kedengeran, kedengeran. Gimana? Baik, sebelumnya selamat sore dan terima kasih kepada Pak atau Kak ini manggilnya. Oh, anything is fine. Oke, terima kasih kepada Kak Tirta Sudira selaku dari Laku Emas sendiri. Dan di sini kan tadi juga membahas tentang pitch deck yang mana minggu depan jika kami juga berkesempatan untuk mengikuti pitch deck, insya Allah akan melaksanakan pitch deck juga. Dan mungkin yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan teknis dari pitch deck itu sendiri. Karena sebelumnya saya juga pernah ikut business case competition 2 kali dan itu juga juara, tapi ada beberapa hal yang menjadi masukan dari para juri terkait dengan presentasi yang waktu itu saya bawakan. Karena waktu itu saya juga baru belajar untuk bisa pitch deck di depan para juri, kemudian membawakan materi dan yang lainnya itu seperti apa. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah ketika kita nanti pitch deck itu, kita harus menyampaikan semuanya itu, semua materi yang ada dalam PPT kita, se-concise mungkin, sejelas mungkin, dan tidak panjang mungkin, maksudnya kayak cukup jelaskan dengan concise dan singkat, jelas, padat, ataupun sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kalau panjang pun nggak apa-apa gitu. Dan kemudian apakah kemampuan untuk public speaking juga itu sangat berpengaruh untuk bisa mempengaruhi investor begitu, Pak. Terima kasih. I see. Pitch deck itu, I think a bit different ya, Amalia. Karena waktu kamu ikut competition, itu yang dinilai adalah kemampuan kamu untuk bukan untuk membuat bisnis, tapi untuk menyampaikan ide kamu gitu. Sementara pitch deck itu the real pitch deck, actually I think ya, adalah kemampuan kamu untuk menjual ide kamu dan kamu mendapatkan uang atau funding gitu kan, mengconvince orang untuk menaruh uang sama kamu gitu. I think the purpose a little bit different. Obviously pada saat kamu apa ya, pada saat kamu mungkin competition pasti mereka maunya detail gitu. They want to know everything gitu. Karena they're not in that space gitu. Mereka bukan di mode investor gitu mungkin ya. Mungkin that's my take. Tapi pada saat kamu di real world dan kamu ngomong sama investor, kamu mesti KYC kan, know your customer gitu, know your audience gitu. Misalkan waktu itu saya sama Kak Eka, waktu saya sama Kak Eka lebih simple. Karena Kak Eka, saya melihat bahwa Kak Eka tuh udah intuit gitu. Mungkin bahkan lebih tahu daripada saya. Saya cuma bisa perlu convince, you know what, kalau kita kerja ini kita make money. That's it. Gitu. Whereas kalau saya lihat, waktu itu saya bukan bukan di Laku Mas, sebelum di Laku Mas. Pada saat saya lihat pitch deck-nya Laku Mas, itu tuh di level bahwa owner ataupun shareholder itu belum convince bahwa ini bisnis yang viable. Sehingga studinya lebih banyak. Gitu. Menyelesaikan. Jadi kalau kamu tanya saya kalau buat UGMpreneurs mungkin mungkin saya nggak tahu berapa lama waktu indikasi ya. Cuma try to be as apa ya as detail as possible gitu. Karena most likely ini kan untuk penilaian kamu kamu kerjain sesuai sama yang ditulis apa enggak gitu. Tapi to be honest ya,
once kamu udah masuk ke dunia nyata, um, some of the theory itu harus di throw out of the window gitu. Kamu mesti buang itu, terus kamu harus hadapin bahwa kamu harus bisa bermanuver gitu. Sometimes saya bikin presentasi misalkan panjang-panjang gitu. Kadang-kadang saya lihat customer apa ya, audiens saya udah mulai boring ataupun mulai udah gue udah tahu deh gitu. Saya skip. Jadi kalau kamu bikin mungkin ya read your audience sih. Kalau misalnya kamu bikin panjang terus customernya ataupun ya audiens sudah mulai kayak gue udah tahu deh gitu. Ya udah kamu boleh boleh skip. Atau kalau kamu punya feeling bahwa audiens kamu itu taunya cuma 80% atau 90%, ada satu poin penting yang kamu belum sampaikan, sorry, yang kamu perlu sampaikan gitu supaya mereka komplit gitu terhadap perusahaan kamu, ya kamu harus injek. Jadi kamu akan sebutnya go through, go through, go through, go through, terus kamu emphasize gitu. Poin ini yang penting. Terus go through, go through, go through lagi, terus next slide. Gitu. Nah, public speaking penting nggak? Eh penting, cuman as I mentioned tadi, yang penting sebenarnya bukan public speaking nggak sih, trainingnya gitu. How many times you train? Kamu ngobrol sama diri kamu sendiri, terus kamu ngobrol lagi sama teman kamu, mungkin kamu ngobrol sama keluarga kamu, itu matters. Gitu. Karena sometimes yang penting kadang ya, ini it works for me, nggak mungkin nggak buat semua orang. Tapi kadang yang penting tuh masalah pede gitu. Jadi pada saat kita pede, otak kita clear gitu. Pada saat ditanya, kita jawabnya encer gitu. Kalau kita lagi nggak yakin sama diri kita sendiri, pada saat ditanya, kadang-kadang kita nggak bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa ya, dengan yang kita harapkan gitu. Jadi sometimes the point does not get across gitu, nggak sampai gitu. Karena kita panik nih, aduh, mau jawabnya apa ya? Gimana ya? Salah ya gitu ya. Gue mulai gagap ya. Dan ini stop, itu snowballing gitu. Kamu mulai doubting yourself. Kok gue nggak bisa ya? Kemarin kayak gue udah ini deh. Kemarin gue udah siapin deh. Wah itu nightmare sih. Makanya practice, practice, practice. Baik, terima kasih Kak. Mm-mm. Oke, itu Bu Eka ada mention tuh per orang 15 sampai 20 menit. Wah, itu concise banget sih. So, um, I think try to be gini. This is a good point ya. Bu Eka benar-benar kayaknya sih mau jadi kayak beneran investor. Karena to be honest, attention span-nya investor tuh dikit banget. So, the first 30 second matters. Terus pastikan ya kalau 15 sampai 20 menit siapin waktu buat Q&A. So, don't get to apa ya? Don't get to absorb to your business actually. Think as an investor gitu. Jadi investor mau dengar apa sih? Karena bisnis bagus kayak apapun kalau investor nggak tertarik sih. Ada yang lain nih, Lailatul. Halo. Iya, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin tahu aja sih Kak, karena jujur saya belum pernah present di depan klien atau investor, calon investor. Saya pengen tahu ketika presentasi yang akan kita sampaikan, apakah setiap klien itu berbeda sesuai dengan mungkin kita sudah profiling dulu ya investornya itu seperti apa, Hmm. kemudian kira-kira dia itu sukanya presentasi yang seperti apa, kayak gitu. Berarti apabila memang begitu, berarti kan ada kemungkinan ketika kita ingin mempresent ke beda-beda investor akan beda presentasi, akan beda laporan yang akan diajukan kayak gitu. Proposal maaf, proposal yang akan diajukan. Apakah seperti itu? Kak, boleh dikonfirmasi dulu? Iya, bener sih itu bener. Waktu saya siapin presentasi buat KK kan kadang-kadang kita pitching juga buat potensial ya, kita sebutnya potensial partner gitu ya. Saya ada beberapa presentasi bisa beda tuh. Dan biasanya saya kasih ke Eka dulu sih, Kak, lu oke nggak dengan ini gitu. If you are good with it, kita akan ngomongin ini. Kalau misalkan Kak Eka bilang, you know what, kayak investor ini gayanya nggak gini tir gitu. They have money gitu, they don't care about operations gitu. Ya udah, saya rubah sales, 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 sales gitu, growth gitu. Oh ya, berarti it's okay jika itu mempersiapkan presentasi dan meminta second opinion dulu ya dari Oh mungkin ya, obviously yes. partnernya. Oh, Apalagi kalau kamu punya partner ya, apalagi partner kamu udah ya. I was lucky lah back then di Indonesia Global, partner saya tuh kayak lebih apa ya, very experience gitu. Jadi kalau misalkan saya tanya dan dia biasanya investor tuh dia udah kenal juga.
Jadi I get a lot of information yang membuat saya bikin pitch deck itu jauh lebih mudah. Karena Oh ya, appetite-nya udah dapet gitu. I know what they want gitu. iya betul-betul. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya untuk apa ya, rincian dana atau em, kan intinya ke situ. Jadi kita itu meminta berapa dananya itu, apakah kita tuh tampilkan dana yang kita butuhkan untuk mereka. Ya Hmm, gini, good jadi kan question. kita kan dalam bisnis itu kan membutuhkan misal taruhlah 10 juta misal seperti itu. Nah, saya itu cuma pengen propose ke sini itu 2 juta aja gitu. Nah, apakah kita tampilkan 2 jutanya saja atau keseluruhan sedetail mungkin atau hal-hal yang perlu di itu tuh sepertinya worth it untuk didanai atau seperti apa Kak I see, I see. Kak, masukannya? That's a good question. Kebetulan di pitch deck aku mas tadi nggak ada karena itu investornya apa ya internal gitu. So um, soal dana itu jadi nggak terlalu apa ya, jadi nggak terlalu relevan karena memang waktu itu setahu saya ya waktu mereka bikin pitch deck ini mereka emang udah ada budget untuk development gitu. Jadi R&D itu udah ada budget, jadi everyone can actually pitch in terus dapat menang, dapat kesempatan untuk running bisnis gitu. 2017 2018 CMK waktu itu kayak begitu. Nah, to answer your questions, tergantung stage-nya. Aku panggil kamu apa ya? Laila panggil. Hmm, kalau saya di bisnis Kak, saya mencoba semua bisnis ya, Kak. Jadi, kalau yang laundry ada di rumah, kemudian makanan. Kalau saat ini saya mau propose-nya mungkin untuk mengembangkan bisnis makanan ringan. Kemudian ada lagi bimbel, Kak. I see. Iya, I see. kayak gitu. So, bisnis itu balik lagi. What stage itu gini? Kamu stage-nya itu baru mulai, jadi kamu nyari angel investor gitu, orang yang mau invest awal. Obviously kalau kayak gitu kan kamu cuma bikin simpelnya proposal model aja gitu. Kita akan lakukan kayak gini nih, cenderung lebih mirip kayak gini. Kira-kira kita melakukan ini, biayanya sekian, setelah 5 tahun akan seperti apa. Um, Mhm. Mungkin kalau di sini saya nggak bisa kasih lihatnya. Contohnya yang gini nih, saya cuma kasih tahu Mhm. kita akan rugi sekian gitu. Setelah 5 tahun kita akan untung sekian. Jadi secara overall kita kita oke gitu, we're good. Gitu. Projection 5 tahun. Nah kalau misalkan, sorry, Kalau untuk mendapatkan itu tuh Kakak risetnya gimana, Kak? Studi wah, B apa? Em, saya sih bisa bikin waktu zaman gini beda nih. Kalau di Laku Emas kan mereka udah panjang kan risetnya kan gitu kan sampai Mhm. pendapatan per customer gitu ya. Karena waktu itu bisnisnya masih bisnis model tuh masih masih baru banget. Di tahun 2018 bayangin emas digital gitu. Even sekarang bahkan saya ngomong emas digital nggak semua orang ngerti. Mhm. Nggak semua orang kayak you know what this is it gitu. Itu it's not that common gitu. Kalau saya waktu saya sama Kak Eka waktu itu udah jelas gitu bisnisnya. Jadi pada saat itu saya cuma bikin aja P&L. Kira-kira revenue sekian dari ya ada beberapa ya, streamline kita berapa berapa banyak berapa rupiah. Terus saya bikin lagi cost kita untuk misalkan manpower apa segala terus marketing kan kebetulan ke bagian Kak Eka ya. Lu butuh marketing berapa duit? Nah udah kita masukin jadi P&L kira-kira masih untung apa enggak? Kalau kita bikin nggak tahu ya belajar nggak? Kalau di kita waktu itu udah bikin net present value gitu. Tahun pertama kita bikin jadi present value, tahun kedua kita bikin jadi present value, jadi kita bikin gitu. Nah, Hmm. itu a bit advance gitu. Obviously waktu itu kan kita butuh duitnya udah eman gitu kan. Jadi kita mesti lebih hati-hati kan. Iya betul Kak. Soalnya kan basic saya saya kan orang sains ya Kak. Jadi kurang mengenal gitu seperti ini Ah, ya. Mungkin nanti saya perlu bantuan sih, perlu bantuan tim saya gitu yang di hal ini untuk menyusun tentang ini yang finance-nya gitulah Kak istilahnya untuk purpose ke klien gitu sih Kak. Hmm. ya. Um, I'll send you my numbers if you want to ask atau perlu apa? Ini salah nomor. Oh iya oke Kak. Siap. Kalau perlu apa, let me know. Cuman I think balik lagi sih. Gini, saya sebagai investor, let's say ya, saya mau keluar uang 2M sama saya mau keluar uang 20 juta, itu kan beda ya. Iya. Heeh. Jadi again, know your customer gitu. Ngomong sama siapa sih gitu. Itu kakak juga bilang net present value penting gitu. Ya, karena memang ya itu kita mesti ukur gitu. Karena kan gimana ngomongnya? Kan investor tuh punya banyak channel untuk mendapatkan uang. Contohnya taruh deposito misalkan, atau taruh di emas gitu kan, atau dia taruh di saham gitu ya. Kenapa mesti taruh duit di kamu kan gitu pertanyaannya. Hmm. Kamu harus bisa menjawab itu kan.
betul, betul. Iya juga ya, ya betul, betul, betul. Hmm. Oke, Itu baik which Kak. is- hmm. Iya, Dan thanks for your advice ya Kak. nah, lagi ya, sebenarnya zaman sekarang enaknya ada teman kita namanya ChatGPT sih. Itu Iya gila. betul, iya. Heeh. Ada ya AI bantu banyak. Tapi benar, kalau AI ya pasti pastikan ya di ini ya di assess ya. Kadang-kadang AI juga suka salah sih. Hmm. Tinggal prompt yang kita masukin aja sih Kak, kita pengennya apa gitu. To be honest, promnya bener pun bisa salah. Berapa kali saya coba bisa salah. Oh, Heeh. I see. Hmm. Makanya kan sekarang lagi ada banyak memes kan ngasih tahu, ini apa ditanya AI ini jamurnya beracun apa enggak. Terus next slide-nya ada gambar dia masuk rumah sakit gitu. Oh iya itu bener jamurnya beracun gitu. So um, AI bisa salah. Trust me. Nah tuh AI juga sering ngarang, harus cek Iya aja. betul. Nah, Karena AI kan dari algoritma. Ya tergantung algoritma apa yang kita pakai. Memang harusnya baca. double check. Pengalaman ini sih Kak, pengalaman pribadi yang lebih ini. Di challenge. Nah. Karena berapa kali saya cek AI kok kayaknya salah ya. Saya Google, saya print screen, saya kasih ChatGPT, ChatGPT juga ngomong, oh iya lo bener. Gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Santai aja sih. Ini kita Eh, saya sebenarnya saya kurang tahu ini harus ke Prof Eka atau ke Kak Tirta ya kayak nantinya tuh kalau di program UGM Planner ini tuh nanti pitch deck-nya itu apa ditentukan kayak semisal ada formatnya dan lain sebagainya untuk kita belajar atau beneran dibebasin sesuai dengan karakter bisnis kita dan sesuai dengan kemampuan kita memprofiling nantinya kliennya gitu mungkin ini atau Mas Yusakti yang menjawab saya boleh bertanya hal itu nggak ya? Ya, biasanya dari tahun ke tahun dibebaskan, tidak ada format tertentu kok untuk ya. Hmm. nah, itu dikonfirm juga sama Kak Eka tuh. Pitch deck sesuai usaha masing-masing dan inspirasi usaha Oh, masing. ya baik Prof. Terima kasih. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Kak, tapi ini bukan tanya untuk kemajuan bisnis saya, tapi saya tuh tertarik dengan em, mau save money ke emas kan Kak sebenarnya. Cuma saya Hmm. itu belum mendapatkan apa ya justifikasi apa yang bisa saya gunakan agar saya itu mantap untuk pilih gitu, Kak. Mungkin ini lebih ke mengambil pengetahuan ya, berarti ya Kak. Saya izin. Mungkin Mas Anas juga bisa kalau misal mau menambahkan gitu selaku yang sudah mengerti tentang peremasan ini. Karena saya itu setahu saya cuma kenapa yang membuat saya ragu itu ketika saya beli logam mulia itu saya masih harus memikirkan gimana caranya dan malah saya merasa kalau saya terlihat punya bahaya gitu untuk keamanan diri saya sendiri gitu di rumah seperti itu. Dan ketika menitipkan, saya belum bisa percaya nih sama orang yang belum saya kenal kayak gitu sepertinya. Nah, boleh minta ininya sebenarnya baiknya seperti apa gitu agar bisa saya pikirkan secara logika gitu loh Kak, secara saya yang nggak tahu gitu. Makasih. Oke, aku gimana ngomongnya ya? I think gini sih, do what makes you comfortable sih. Karena again, yang nama investasi sih itu kan gini, emas itu kan harus menjaga nilai kekayaannya. Tujuan emas tuh the very basic gitu ya. Tapi kebetulan tahun ini naiknya 60% kan emas kan. Jadi everybody was like, oh gila daripada gue beli kripto yang turun terus dari 120.000 jadi jadi 90.000 bahkan 80.000 gitu ya. Itu emas tuh malah lebih lebih cenderung naik gitu. Jadi there is a confidence in the market where itu emas itu akan naik terus gitu. Nah, the challenge adalah gimana kamu buat diri kamu comfortable gitu. Obviously banyak research, itu number one. Saya sih research banyak banget sih. Tiap hari saya lihat harga emas. Tiap hari saya lihat baca berita Wall Street Journal, saya baca
Saya baca bisnis forum, saya baca wah, saya baca banyak banget sih. Untuk saya pikirin nih, saya mau bikin produk apa gitu. Karena saya always di challenge sama my CEO untuk do something gitu. Karena kita tahun depan akan berat. Karena tahun ini, kenapa berat? Tahun ini kita growth-nya gila-gilaan. 300% growth-nya kita laku emas gitu. Em, Kalau 300% berarti kita ke shareholder, ekspektasi shareholder tahun depan juga 300% gitu kan. Jadi mau nggak mau kita mesti pikirin gimana cara naik 300% lagi gitu. Nah, em, untuk sampai ke level itu ya saya mesti baca, saya mesti ngerti pergerakan. Misalkan, let's say kita ngomong emas ya, emas itu China, Central Bank China itu lagi beli emas terus. Mereka lagi akumulasi. Menurut saya sih karena memang itu ya kan ada BRICS ya, ada BRICS gitu kan. Terus I heard banyak trade di Rusia juga masih pakai yuan gitu. Jadi emas sebagai alat apa ya, alat fundamental central bank untuk em, menentukan kekuatan nilai mata uangnya itu masih one of the komponen yang masih penting banget. Kalau dulu kan US dollar, US bonds gitu kan. Sekarang most of them itu beli beli emas. Even kalau kita lihat ya, contohnya negara-negara kayak India gitu, India, China itu kan udah culture emas. If you go to India gitu ya, emas tuh jadi kayak misalkan di Bali gitu ya, mungkin ada yang bisa confirm juga. Pada saat di Bali itu harga emas tuh naik tinggi banget. Jadi memang karena masyarakat udah paham dengan emas. Brazil enggak. Tak tahun ini Brazil beli emas. Central Banknya beli emas buat taruh di ini. Kalau Indonesia 78 kilo masih taruh aja di situ ya. Maybe different game ya Central Bank. Cuman kalau kita lihat Brazil mereka beli emas as a part of BRICS gitu. Jadi kalau kita lihat tren tren beli emas ya kira-kira Central Bank beli. Terus ETF ataupun investor juga pada beli gitu ya. Kita boleh pikir gitu. Apakah kita mau ikut beli apa enggak? Jadi kita lihat lagi nih tren. History usually repeat itself kan. Ada momen-momen tertentu masuk naik tinggi banget terus ngedrop gitu. Naik tinggi terus ngedrop gitu. Nah, itu kita mesti tahu, kita beli jangan pas lagi mau ngedrop gitu. Kalau bisa beli pas lagi drop terus naik gitu kan. Em, Kalau misalkan nggak yakin gimana? Ya udah DCA aja, DCA ngerti kan ya? Dollar cost averaging, ya beli aja gitu. Misalkan tadinya beli kopi 50.000 gitu, terus sekarang beli emas 50.000, ya udah beli aja 50.000 gitu kan? Nah, iya, Daripada beli kopi. Karena kan beli kopi masuk perut udah selesai gitu. Kalau misalkan beli emas iya. 50, mungkin masih naik gitu, mungkin. Jelek-jelek turun berapa persen mesti dihitung. Kalau saya sih biasa sih bisa minus ya, minus tuh bisa sampai 3%. Hmm, Emas ya, kalau kripto boleh lihat. Yang kemarin beli di 120.000, hmm, yang beli di 110.000, yang beli 100.000, nah boleh lihat. betul betul. Ah, Kak, Kalau yang beli ini 75.000 ya lain kalau soal ya, itu pasti mm, untung. mm. Kalau untuk pencairannya, semisal butuh dana segera nih, nah itu rekomen nggak Kak? Ribet nggak istilahnya ya? Kalau butuh dana segera, gini, reksadana kan 2 hari ya. Kalau pakai reksadana ya, reksadana saham juga mirip-mirip Ya sehari dua betul, hari. iya reksadana 2 hari. Mirip-mirip. Mm, Deposito lebih lama lagi karena ada kena penalti apa segala. Iya betul. Eh, jadi sebenarnya emas juga mirip-mirip sih 2 hari. Kalau di tempat saya mungkin 36 jam ya saya satu kali ya 36 jam kira-kira. Secara SLA dua kali 24 jam termasuk Sabtu Minggu. Kalau saya perhatiin tren ya di disbursement saya itu kira-kira 1 kali 36 jam lah udah disburse. Apalagi kalau cuma pecahan kecil ya kayak cuma 1 juta gitu ya. Itu biasanya Mm, untuk 15 menit udah disburse. Oh, Tapi I kalau see. misalnya sampai yang ratusan juta kita mesti cek kan gitu. Beneran nggak? Apalagi di hack nggak gitu kan. Oh iya betul betul. Eh, itu kita hati-hati banget sih memang. Ya investment company ya kita harus Oh, dari oke. Aku mungkin mau share sedikit ya. Putra nanti aku jawab pertanyaan kamu sebentar ya. Aku mau share sedikit nih. Ini kebetulan waktu itu kita diundang sama Mandiri buat ladies gathering gitu. Jadi CEO ataupun direktur perempuan pada Hari Kartini itu tuh di diundang sama Mandiri untuk present produk yang salah satu yang menarik kan emas. Jadi saya sempat bikinin nih buat Big Boss waktu itu. Nah ini 2025 ini saya bikinnya kapan ya? Lupa di saya. Cuma nih studinya saya sih waktu itu bikin. Jadi tahun 2025 saya bikin. Nah saya bandingin nih event 1973, 1974, 78, 79, 2001, 2002. Tiap kali ada krisis emas naik. Ini contohnya post oil crisis naik tuh. Iran Revolution naik 79 gitu. Terus
Nih ya, pre-Iran kan 5,46 nih growth-nya gitu. In US dollar ya ini, bukan in rupiah, in US dollar. Pada saat 1979, Revolution naiknya 58,5%. Hampir kayak sekarang. Sebelum 9/11 itu turun minus 2,87% ini ya. Makanya saya bilang kira-kira minus 3%-an lah. Setelah 9/11 naik 15% gitu. Nah itu sih Mas, begitu ada uncertainty kayak sekarang nih, Trump kan lumayan sering nge-tweet ya. Itu biasanya suka begitu gitu. Nah, kalau kita lihat Mas Dunia nih, saya bandingin ya Mas Dunia dengan Indonesia gitu. 2025 nih. Kalau lihat Mas Dunia tuh lumayan kan, bisa naik naik naik, naik turun ngejeblok gitu di sini. Naik dikit terus turun lagi, naik lagi gitu ya. Nah, em, ada event-event di mana kayak misalkan financial crisis di 2008. eh Terus pas COVID sempat turun dikit terus naik lagi gitu. Ukraine War gitu, mulai naik lagi gitu 2022. Secara kemas global dunia bisa begitu tuh. Tapi kalau dibandingin di Indonesia, kita lihat overall jarang, coba 2 kali turun. Kalau nggak salah di sini nih tahun berapa ya? Ini quantitative easing nih di sini, sama di sini COVID. Nah itu Mas cenderung naik gitu. Dan kalau kita lihat Mas, cenderung orang kan nggak simpen setahun 2 tahun loh. Rata-rata 3 tahun sampai 5 tahun, ya kan? Whereas kalau kita ngomong stok ya, apalagi US stock itu biasanya 5-10 tahun gitu orang nyimpennya rata-rata baru dapat cuan gitu. Nah kalau kita lihat nih, kalau kita simpan 3 tahun di sini untung. Di sini pun kalau kita beli di sini 1, 2, 3, 4, wah di sini 5 tahun baru udah balik lagi tuh, gitu. Jadi makanya emas itu digunakan untuk menjaga nilai kekayaan gitu. Sebelum tahun 2025 nih, sebelum di sini nih. Di sini naiknya gila-gilaan kan tuh, lihat coba lihat. 2023 ke 2024, 2024, 2025, wah itu udah nggak make sense, sampai 60%. Makanya kalau kita ngomongin emas ya, ya gitu deh. Eh, tapi balik lagi ya, ini bukan financial advice and please be responsible on your own wealth gitu ya. Do your research. Ini Iya, research, betul. obviously saya pakai kebetulan untuk my CFO waktu itu. Cuma do your own research karena you have to be comfortable untuk invest gitu. Jangan jangan nggak comfortable gitu kan. Even when you feel like kamu udah do everything terus kamu nggak comfortable, don't do it gitu. Karena kadang ada feeling kan gitu, ada gut feeling gitu. Iya, betul, betul. Tapi jangan nggak coba juga gitu. Please Iya, 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 betul, betul. bisa dulu gitu. Terus ketakar gitu. Jelek-jelek kalau gue invest segini hilang 300.000, oh ya udahlah gitu. Yang penting rela gitu, 300.000 anggap aja nabung, apa anggap aja kita apa namanya usaha kan. Kamu bikin usaha kadang-kadang effort, mungkin kamu mesti kamu dibayar sama perusahaan misalkan sebulan 5 juta, kamu lagi bikin usaha sendiri, mungkin kamu nggak untung gitu ya, cuma dibayar dapat 2,5 juta, ya kan nggak apa-apa juga toh. Intinya kamu belajar kan. Iya, heeh, Terus rugi nggak apa-apa. betul, Asal betul. jangan rungkat ya, kalau rungkat ya selesai sih. Pengalaman emang mahal harganya kan, Kak? Nah itu benar. Iya, Jadi jangan takut invest buat pengalaman, buat buat experience, buat to be the better tomorrow, to be the better version of yourself tomorrow gitu. heeh, siap, siap. Tadi Putra mau tanya ya? Oh, iya Kak. Mau tanya beberapa boleh? Iya, feel free. Oke. Jadi gini kan, untuk laku emas itu kan di perusahaan kakak itu gimana? Dalam arti gini, di saat ada orang inject apa dalam arti itu beli digital di kakak gitu kan, Mm-mm. kakak harus nyiapin fisiknya nggak pertama. Mm-mm. Seumpamanya nanti ini permintaan dari customer tuh, fisiknya tuh mau yang digital menjadikan fisik ini. Nanti solusinya bagaimana? Terus yang Mm-mm. kedua gini Kak, saya juga usaha emas kan, tapi kecil gitu kan. Nah, saya bingung di sini. Di saat saya jual pada B2B, itu cepat sehari bisa mungkin di kisaran 1 sampai 10 on lah sehari. Cuma Kamu jualnya pakai untungnya on? tuh dikit. Pakai sendiri, sendiri. Sementara ini sendiri. I see. Oke kan? Sekitar 1 sampai 10 on gitu kan. Dapatnya ya dikit lah. Tapi kalau saya inject ke B2C atau ke customer itu lebih banyak, namun memakan waktu kayak gitu. Nah, yang saya tanyakan di sini apakah kita kerja di B2B-nya atau di B2C-nya? Sedangkan saya hanya punya 20 ons aja di sini. Kayak gitu. Sementara. Terima Hmm. kasih sih.
Eh, satu-satu ya aku jawab ya. Ini jurusnya beda-beda sih, Put. Gini, eh, apa ya? Kalau kita ngomong pembukuan, mungkin udah belajar financial planning ya, udah belajar financial planning. Jadi pembukuan itu kan setahun kan, setahun. Total kamu revenue berapa gitu di atas kan total revenue berapa, terus COGS berapa, terus GP gitu, gross profit berapa. That's how you actually structure your financials, right? So kalau kamu jual ke B2B, misalkan ya, kamu jual ke B2B misalkan 20 ya, 20 20 ounce ya, 20 Hmm. ounce kan, kamu jual 20 ounce. Setahun, kamu bisa jual misalkan 5 kali, kamu jual berapa? Gimana? Seumpamanya tadi 20 ounce kan dalam setahun. Setahun, kamu jual 5 kali ke B2B gitu. Kan, Ah, kan kamu bilang kan, let's say, mm-mm, ya, biar 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 enak ya, kamu punya 5 ounce ya. Kamu jual ke mm-mm, B2B em, 12 tiap bulan sekali gitu. Berarti kan setahun kamu mm-mm, kali 12 kan. mm-mm. Benar kan? Berarti kamu jualnya berapa? 12 kali 5, 60 ya. 60 ounce, right? Ah, ah, Oke. Terus kalau B2C kamu jual, kamu punya 5 ounce, let's say. Kamu jual lebih untung kan? mm-mm, Oke, lebih untung. Untungnya berapa? Let's say untungnya 1 ounce lah ya, biar gampang. Berarti kamu jualnya 6 ounce ya, tiap 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 mm-mm. 6 ounce. Tapi sebulan nggak sekali. Mungkin 3 bulan sekali gitu. Jadi kan setahun kamu kali Ah, 4 kan? iya. Ya, kamu jual 24 ounce. Kamu bandingin sekarang 60 ounce sama 24 ounce. Revenue kamu gimana? Tetap di B2B. Cuma kan Pasti di sini beda. kan kita mau mengembangkan merek gimana kan gitu. Nggak selamanya kita di bawah apa ya B2B terus kan. Ada di mana Ah, branding kita itu juga di B2C good. biar orang terkenal gitu. Dalam arti stoknya kita dikit, kita harus ngembangin di B2C. Oh ini loh, saya punya perusahaan nantinya untuk berkembang seperti itu. Oke. Nah, itu beda 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 tujuan tuh. Itu Oh, itu different 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 ini. Pada saat kamu ngomong branding, branding itu udah bukan ngomong revenue lagi. Branding itu kita ngomong future kan. Kamu nge-build oh, brand kamu gitu. Dan kamu mesti pikir kalau kamu bilang B2C, jualan B2C, apakah brandnya dulu apa B2C dulu? hmm, Ya kan? Kamu mau invest dulu ke iklan, kamu mau invest dulu ke TikTok or whatever gitu, atau kamu mau invest ke kamu harus pikir dulu, apakah kamu mau direct revenue ataukah kamu kan gini, kan di atas ada revenue, terus ada COGS gitu kan, terus ada di bawah ada gross profit, di sini ada biaya gitu kan ya. Obviously pada hmm, saat kamu mau set up biaya, kamu mesti pikirkan biaya ini masih menguntungkan buat kamu apa enggak kan gitu. Masukin aja biaya marketing atau kamu masukin biaya branding atau biaya apa gitu di mana kamu bisa bisa set em, jadi ketakar gitu. Biaya marketing saya siapin let's say 3 ounce. Untungnya saya mungkin 5 ounce. Berarti ya udah berarti kan masih ada untung 3 ounce kan atau 2 ounce jadi. oke, oke. Nah, jadi dipisahin tuh pada saat kamu bikin apa namanya financial planning kamu. Jadi jangan pikir oh ya karena different matters itu. Jualan ke brand, jualan tuh revenue. Branding is branding. Branding itu kadang-kadang ada cost gitu ya. Cost is cost gitu. Dipisahin what you call it, dipisahin kantongnya gitu. Nah, terus kalau buat jawab pertanyaan kamu soal emas digital, nah ini emas digital. Some of our customer actually menarik sih. Ya, some of our customer actually nge-hedging juga di kita. Ngerti hedging kan maksudnya? Kadang-kadang dia beli emas, dia jual emas nih. Dia nggak bisa beli lagi karena stoknya nggak ada kan. Hmm, Mereka beli emas digital dulu di hedging. Ngerti nggak mas saya, Putra? paham, paham. Saat emasnya naik, dia. Sementara dia baru dicetak gitu kan. Iya, iya. Jadi pada saat emasnya naik, Oh, kamu nggak kalah gitu. Kamu dapat mm-mm. jual emasnya, dapat 100.000. Mungkin 100.000 kamu pada saat beli emasnya udah nggak bisa lagi tuh, ya kan? Ya Karena benar-benar. kan. Jadi daripada begitu, udah gue jual aja dulu ke mana? Gue titipin dulu kalau aku emas dibeli aku emas di hedging gitu ya. Paling gue kalah 2,5%, 1,5% gitu. Hmm. Jadi emas ketemu emas gitu. Nah, so aku show sedikit ya. Kalau ini aturan Bapepti gimana ya? Eh, Kelihatan nggak? Ini bisa di. Agak besar enggak? Wah, gimana caranya? Nice. Oke. Nah, ini gini. eh Nih aturan kita begini nih. Ini udah jadi aturan Bapepti. Jadi kita tuh ada 4 lembaga lah. Ada depositorinya, kita harus ada bursanya, ada clearing house-nya. Sama kayak saham persis. Nah, kita tuh di tengah-tengah. Itu sebagai penjual emas fisik digital di sini. Itu customer-nya. Jadi setiap kita mau mulai atau kita terdaftar Bapepti, mesti taruh dulu emas.
20 kilo. Store dulu di sini nih. Oh gitu ya. Kita deposit dulu ya di situ ya, store manage ya. Iya, kita sebagai laku emas mesti store dulu di sini. Udah itu terus banyak kali ya, ada modalnya mesti 40 M gitu, gitu 80 M kalau nggak salah. Terus mesti ada cash berapa gitu. Nah, itu ada regulationnya. Tapi secara fisik emas mesti ditaruh dulu di sini, 20 kilo minimum. Terus pada saat kita masukin sini, kita mesti lapor nih ke semuanya. Bisa kasih tahu CDX, kita kirim ya ke sini, dibilang oke nih, masnya benar 94 kali. Kita ada proses namanya assay ya, mungkin Putra tahu ya. Mesti di assay kan, mesti dicek masnya asli apa Oke. enggak. Ha-ha. Udah oke, masuk nih. Dikasih tahu. Jadi di CDX clearing harus tahu laku emas transfer 20 kilogram emas ke depository. Nah, dari sini baru nih customer boleh boleh beli jual nih. Customer beli, misalkan customer beli 1 kilo, ya potong di sini kasih tahu, guys, Putra beli ya 1 kilo, tolong dicatat, oke, di sini dipotong kepemilikan emasnya, di sini tercatat dipotong 1 kilo, di sini tercatat dipotong 1 kilo, terus ditransfer ke Putra kepemilikannya. Makanya kita mesti verifikasi, Hmm. mesti register, bukan cuma register, kita mesti verifikasi customer kita beneran ya. Gitu, masuk ke sini nih, masuk ke clearing house. Gitu. Nanti misalkan Putra jual, kasih tahu lagi, Putra jual 500 gram ya, catat lagi gitu. Jadi semuanya harus ada. Nah, kalau misalkan kepemilikan aku mas, misalkan Putra beli terus, nanti ada lagi yang beli lagi, ada lagi yang beli, tiba-tiba tinggal 2,5 kilo, kita disuspend, kita nggak boleh jualan. Oh, Jadi kita ada batas minimalnya ya dia. ya, kita mesti top up Oke. 10 kilo atau 15 kilo, 10 kilo sorry, mesti top up 10 kilo. Kalau kita nggak top up, kita nggak bisa jualan, ke suspend. Makanya itu kita spare banyak banget, kita spare bisa sampai 8-10 kilo. Karena customer kita sekali transaksi itu banyak banget gitu. Jadi mereka mesti mesti kita mesti siap lah. Makanya bisnis emas tuh modelnya lumayan. Nah, ini yang menurut saya kenapa laku emas tuh menarik, nggak gampang masuk. Karena modalnya besar, terus regulasinya banyak, apa namanya, ya kepercayaan pelanggan juga penting gitu. Terus brandnya juga mesti diperhatikan gitu kan. Karena kan kita part of CMK Group ya, Mondial, Franco, The Palace, nah itu kita mesti punya itu juga. Kalau nggak sulit sih untuk melakukan hal-hal begini gitu. Jadi ini entry barrier-nya tinggi, makanya menarik buat saya sih. Dan itu lagi sih, ini masih breakthrough sih, menurut saya sesuatu yang baru, yang ya sama kayak Big dulu kan, awal-awal kita tujuannya ngebantu masyarakat untuk jualin barang ke luar negeri gitu kan, itu kan menurut saya hal yang nggak semua orang punya appetite di situ gitu kan. Terus entry barrier-nya juga nggak mudah gitu kan, karena buat ekspor tuh kan wah gila aturannya banyak banget gitu. Em, Terus ngaturin UMKM buat buat grow tuh banyak banget yang mesti disiapin gitu. Nah, itu menarik. Sesuatu yang buat saya eh, belum ada jadi ada dan bisa scale up, buat saya itu selalu menarik sih. Gitu, Put. Oke, Jawab terima pertanyaan kamu kasih nggak? Kak. Sudah. Karena di sini sih saya masih nyaman dalam arti tuh ke B2B, dalam arti dia minta saya supply, saya cari barang lagi kayak gitu kan, dia supply lagi kayak gitu sih. Nyamannya sekarang di situ. Tapi kan ke depannya kan saya juga pengen lebih berkembang lah seperti itu Kak. Yang inti gini, kalau kamu modal kamu sekarang 20 gram, ini menurut saya sih, masing-masing orang Oh, beda-beda ya. Misal modal modal oh, kamu 20 ounces kan, misal modal kamu 20 mm, ounces. Akhir tahun kamu mesti lihat modal kamu naik apa turun dalam gramasi, jangan dalam rupiah. Dalam oke, rupiah, oke. dalam rupiah mah kamu diemin aja nggak usah, ini naik harganya. Iya. Yang penting dalam ounces, misalkan kamu 20 ounces, kamu lihat Desember kamu punya emas berapa? 21 ounce kan. Gitu. Terus utang jangan lama-lama karena takutnya kamu kamu nggak dapat duitnya, kamu nggak bisa beli beli emas lagi, udah naik gitu. Nah itu karena kita ngejar juga harganya seperti itu sih. Iya, karena kamu hedging aja. Menurut saya sih kamu kadang-kadang kamu jual ke B2B, kamu misalkan mau jual, mereka bayar 2 hari, hedging aja 0,5% gitu, Oke. 1%. Sedikit lebih mahal nggak apa-apa, lagi nggak ada barang. Iya benar. Karena umpamanya sehari gini ngeluarin 5 on keluar gitu bisa. Nyari juga bisa. Karena itu range-nya menurut pasar saya tuh masih bisa dijangkau kayak gitu. Hmm. Bel- bela- eh, Beda lagi kalau ada nanti udah kiloan ya kayak gitu. Kalau masih 1 sampai 10 on, saya masih bisa nyari barangnya seperti itu. Hmm. Kamu apa pakai merek apa? Pakai merek Swiss Aku atau tetap pakai Antam juga. Sekarang wah, tetap Antam kayak gitu. Antam Antam tuh bisa beli nggak bisa jual loh, Pak. Apa bisa jual nggak bisa beli loh. Nah, tapi kan kita punya apa ya namanya tim untuk berburu lah kayaknya gitu. Masih Tak pada masih. range-nya seperti itu. Ya itu good sih. Yang penting itu sih. Oke. Tahun depan kayaknya sih aku mau keluarin emas ini sih, mau impor emas Swiss brand sih.
Oh, Nanti boleh kontak lah aku. Kak. Hah? Siap, siap, siap. Boleh. Karena Nah. saya juga ada usaha, tapi sistem kredit untuk pertanian di desa saya. Jadi Hmm. waktu dia panen, dia injek ke apa? Dia injek saya beli emas gitu kan. Terus dia kalau mau tanam padi lagi, dia utang ke saya lagi kayak gitu. Jadi emasnya tuh saya punya data, emas saya tersebar di mana saya punya gitu. Hmm. Itu penting Oke, juga kamu, nah itu gitu. eh, ya. Ntar kamu Oke Kak. coba deh. Nah, itu aku kebetulan tahun depan kayak kita mau impor emas Swiss. Ini kayak kebetulan kenal sama Pak Tony Wenas nih. Bahaya juga ngomong begini ntar gue di stop lagi. Cuman boleh boleh ini deh. Oke, oke Kak. Ini boleh pikir karena emas Indonesia tuh cukup mahal sih. Spreadnya tinggi banget, 7% 8%. Sementara kalau kita lihat di luar negeri spread itu paling tinggi 4% gitu. Oke, baik Kak. Jadi ada mau nanya lagi ya. Saya lihat ada yang raise kan. Oh, siapa? Muhammad Firmanda. Ya, baik. Sebelumnya cek suara apakah sudah bisa terdengar dengan baik. Soalnya tadi agak putus-putus sempat. Ya, kedengeran kok. Ya, gimana? Oh iya. Terima kasih Pak Tirta. Ini materinya sangat bagus. Saya tertarik untuk bertanya terkait dengan bisnis ya Pak. Untuk memulai bisnis itu tentunya prosesnya tidak mudah. Terus juga memerlukan tenaga dan juga biaya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Tirta yang selaku pebisnis dan sudah memiliki usaha yang bisa dibilang matang ya Pak. Nah, kita menurut pandangan Pak Tirta dari kita membangun bisnis atau kita ke investasi saja, kita bekerja, kita investasi ke perusahaan yang sudah mature, kemudian eh, kalau sudah terkumpul lumayan banyak kita melakukan eh, diversifikasi gitu Pak, kepada perusahaan-perusahaan lain yang mungkin mendukung supaya returnnya itu bisa mendukung kebutuhan sehari-hari kita dibanding dengan kita mendirikan bisnis yang mungkin itu juga nanti eh, ke depannya kita belum memastikan apakah itu akan sustain lama atau mungkin hanya sebentar. Itu menurut pandangan Pak Tirta selaku yang sudah menjalankan bisnis seperti apa? Aduh, pertanyaannya susah jawab ya. Em, Gini, pada saat saya ngomong bisnis ya, saya pernah bikin bisnis ada yang sukses, ada yang nggak sukses juga. Itu harus harus diakuin gitu. Nggak semua yang saya bikin tuh sukses. So there is always risk when it comes to investing gitu. Kamu mau invest emas juga ada risikonya bisa turun. Kamu invest kripto bisa turun. Kamu invest saham bisa turun gitu. Bisa naik, bisa turun gitu. Kamu invest di perusahaan kamu sendiri atau kamu invest di usaha itu bisa naik, bisa turun gitu. Kamu invest di diri kamu di saya tadi ngomong kan saya bahas kan. You know what kalau misalnya kita berbisnis berarti kan kita apa ya kita forgo gitu. Kita merelakan waktu kita sebulan nggak dapat gaji dari tempat awal gitu ya atau di tempat lain mungkin 5 juta 6 juta. Anggap kita UMR ya 6 juta. Terus kita invest ke diri kita sendiri. Harapannya kalau kita lihat investasi setelah 5 tahun kan tadinya harusnya total investasi yang saya dapat baliknya itu mungkin 30% kalau saya bisnis sendiri. Kalau saya kerja sama orang mungkin cuma 15%. Itu kita yang tahu. Dan pada saat kita ambil decide, kita udah decide, you know what guys, gue decide gue mau kerja sama orang. Gue decide gue mau bikin bisnis sendiri. Kita udah putusin gitu ya. Jangan nyesel. Karena kalian kan masih muda ya. That's the beauty of being you, being young gitu. Salah nggak apa-apa. Asal jangan nggak bisa balik ya. Misalkan narkoba, nah itu jangan. Itu nggak bisa balik lagi. Kalau nggak bisa balik lagi jangan. Tapi kalau masih bisa balik lagi, if you can recover, just do it. Gitu. Um, as long as you get something out of it gitu. Bentuknya either itu uang, either itu apa pengalaman gitu, either itu cerita yang kamu bisa ceritain ke orang terdekat kamu nantinya gitu. You know, just do it gitu. Terus kamu tanya tadi, mana yang lebih baik? Saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab buat kamu. Yang bisa jawab cuma diri kamu sendiri sih. Tapi I think menurut saya sih, menurut saya sih kamu udah tahu sih jawaban. Cuma sometimes kamu cuma butuh second opinion ataupun jangan gimana ya? Opinion itu kan cuma opini ya. Misalkan saya ngomong, you know what? Saat ini bikin bisnis lagi susah. It is best kalau kamu apa namanya kerja dulu sama orang, gain some experience. Terus dari sana kamu em, ya ya bikin usaha sendiri gitu. Atau kamu merasa oh you know what ada marketnya pas nih, gue udah punya network yang cukup, jadi gue bisa bikin usaha lebih besar. Dan baru kamu masuk.
Tapi apakah itu berlaku buat kamu? Enggak juga. Hmm. Itu pandangan saya aja gitu. Matters nggak buat kamu? Iya boleh jadi apa ya? Jadi bahan pertimbangan. Tapi apa ya? Kamu you know best. Dan jangan ragu untuk ambil keputusan karena again masih muda, it's fine. Kata-kata kayak bagus tuh. Guru dan modal saya untuk berubah, belajar, berkreasi berbeda. Berdoa lebih lagi, berbuah lebih lagi gitu. Jadi berkat buat tim, keluarga banyak orang. Nah, itu good. Oke, terima kasih banyak Pak Tirta. Oke, ada lagi yang mau tanya nggak? Dari Dewi Juliana. Terima Kita kasih. deh. Izin bertanya, Pak, terkait pitch deck tadi, ini yang pertanyaan saya. Apa indikator yang menunjukkan bahwa sebuah pitch deck tersebut sudah cukup sebagai investor ready dan bukan sekedar presentasi bisnis biasa? Terus Eh, kemudian, Go ahead, boleh terus. yang kedua dulu. Terus kemudian yang kedua, parameter apa yang menentukan bahwa dalam meminta kebutuhan dana ini bukan angka yang diminta, bukan hanya sekedar intuisi atau sekedar tren industri. Terima kasih. Hmm, di mana ya? As mentioned ya, kadang-kadang kita mesti lihat juga investor kita di mana levelnya gitu. Maksudnya appetite-nya seperti apa gitu. Apakah bahkan to the level apakah mereka punya appetite at all gitu, ya kan? Kalau kamu eh, punya kayak contohnya kayak saya sama Kak Eka gitu. Kak Eka udah tahu banget bisnisnya gitu. She knows already. Jadi buat saya untuk mengconvince mereka Kak Eka nggak terlalu sulit gitu untuk mention, you know what, kita akan dapat pendapatan di sini, di sini, di sini. Kira-kira dalam waktu 5 tahun valuation kita sekian. Itu lebih mudah. Jadi presentasi saya nggak seribet tadi gitu. Nggak seribet tadi. Kalau tadi yang saya tunjukin tuh itu yang benar-benar komprehensif gitu, yang proper banget gitu. Karena apa? Karena memang waktu itu kita bukan kita sih tepatnya waktu itu founder dan co-founder itu di level di mana mereka tuh nggak boleh gagal gitu. Mereka nggak sama sekali nggak mau gagal, sama sekali nggak mau keluar uang percuma gitu. Toh mereka juga udah punya bisnis perhiasan gitu. Sehingga untuk mengconvince owner dan shareholder itu lebih lebih harus on point gitu. Everything has to be perfect gitu. Jadi researchnya lebih banyak. Buat jawab pertanyaan Dewi, tahu dari mana? eh Ya you have to research gitu. You have to know your customers. You have to know your audience gitu. Kalau kamu tahu, buat kamu akan lebih mudah. Kalau kamu nggak tahu, nah itu you have to find out sih. Nggak ada, there is no other way. Terus kamu tahu bahwa kita minta ini cukup karena apa gitu. Pertama gini, hmm, saya berpendapat ya kita tuh harus bisa menilai diri kita sendiri dengan sober gitu, dengan penuh kesadaran gitu. Kita mesti ngerti dulu bahwa kemampuan kita di sini, usaha kita di sini akan grow sejauh apa gitu. Kalau kita sendirian, iya kan, kadang-kadang kita cari investor bukan karena kita nggak mampu kerjain, enggak. Cuman karena dengan ada investor ini kita bisa grow lebih cepat, begitu kan? Nah, pada saat kamu ketemu investor yang bisa merasakan, you know what, kita bisa grow lebih cepat kalau saya jalan sama investor ini, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Angkanya kita lebih murah sedikit nggak apa-apa. Iya, ya kan strategic partner. Kamu sebagai pemegang saham kan, misalnya gini, kamu sekarang buang 9, kamu punya saham atau kamu punya perusahaannya, nilainya itu 100 juta. Kamu punya semuanya, berarti kamu 100 juta kan? Atau kamu lebih baik punya perusahaan yang nilainya satu, 100 miliar, tapi kamu cuma punya 10%. Mending yang mana? Ya kan? Kalau kamu merasa, you know what, gue mau punya perusahaan yang 100 miliar, tapi 10% gitu. Berarti kan saham kamu 10%, 10 M kan? Dibandingin 100%, 100 juta gitu. Right? So, kalau kamu bisa menilai bahwa investor ini bisa membawa kamu ke sana, ya udah jual gue juga nggak apa-apa. Minta angka yang lebih kecil pun nggak apa-apa gitu. Terus revenue-nya hype apa enggak? Obviously pada saat kamu mau pitching dan pada saat kamu melakukan bisnis, kamu kan sudah yakin bahwa industri ini akan grow gitu 5 tahun ke depan. Makanya kalau saya punya sih 5 tahun, mungkin sana 3 tahun kali lebih lebih cepat. Ya itu, kamu harus bisa akses sendiri. Dan obviously, sorry saya ada telepon. Nah, sorry. Obviously pada saat kamu
Sorry, saya kayak mesti ini deh. Bentar ya. Tiba-tiba ada telepon masuk. Sorry. Um, Gimana tadi? Oh ya. So basically, kalau misalkan kamu udah assess everything gitu ya, terus kamu merasa ini this is a good number ya, you have to stick to it. Jangan jangan back down gitu. Obviously ya investornya nggak cocok ya berarti nggak cocok gitu ya. You have to find somebody else. Kalau kamu udah cobain jutaan investor mungkin ya ataupun tapi nggak dapet ya berarti emang bisnisnya nggak di situ gitu. Gitu sih. Sorry sebentar ini saya agak ada sedikit. Oke, gitu ya. Jawab pertanyaan Dewi nggak? Sudah menjawab. Makasih ya. Ya. Oke, dia mau tanya lagi nggak? Silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan untuk mempersiapkan diri dalam pitch deck minggu depan. Pak, saya izin bertanya. Ini saya pertama kali untuk mengikuti pitch deck, jadi mungkin banyak yang kebingungan buat saya dalam membuat membantu pitch deck tersebut. Nah, tadi kan ada grafik ya, Pak. Mungkin ada software. Saya penasaran apakah ada software yang bisa membantu kita mengolah keuangan atau bisa nanti analisis keuangan yang bisa diajukan seperti itu, Pak. Hmm, Analisa keuangannya. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih kalau misalkan tergantung bisnis saya sih. Kalau misalkan bisnis sih yang simple kan pasti ada revenue kan. Harus ada revenue, terus harus ada cost of goods sold gitu ya. Kalau kamu jasa mungkin sedikit lebih sulit ya. Jasa kan nggak ada cost of goods sold, cuman kan ada mungkin nggak tahu ya. Mungkin kalau kamu desain ada cost of merchandise misalkan COGM gitu. Terus dari sana kamu dapat gross profit kan. Nah gross profit terus kamu ada biaya gitu. Biaya terus jadi dapat EBITDA gitu. Earning before interest, depreciation, tax, and amortization. Nah, kamu dapat itu sebenarnya sih udah lumayan sih. Nah, dari sana kamu baru bisa scale. Misalkan tahun depan mau kayak apa, 3 tahun kemudian mau kayak apa. Kan biaya kan ada macam-macam. Ada yang fixed cost gitu ya, yang biayanya kamu sekali invest aja. Ada biayanya tiap tahun ada biaya yang bentuknya kalau misalkan ada penjualan baru 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 gerakan ada variable cost. Nah itu kamu bisa di biaya aja tiap tahun harus ada. Obviously kalau kamu cuma 10 sampai dikasih 15 sampai 20 menit, be as concise as possible sih. Yang penting kamu bisa tunjukin bottom line kamu berapa, terus kamu apa ya? Ya tadi tuh revenue, gross profit, biaya, terus EBITDA. Biasanya kamu bisa breakdown dari mana aja, revenue kamu bisa breakdown dari mana aja, itu udah jadi cukup sih. Unless kalau kamu ketemu orang apa ya orang CFA gitu ya yang benar-benar scrutinize kamu punya. I think but I don't think Kak Eka akan segitu sadisnya sih. I think she's nicer than that sih. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan untuk mempersiapkan diri lebih baik. Santai aja ya, maksudnya kalau ada mau pertanyaan yang berhubungan sama pitch deck boleh, kalau mau tanya yang lain-lain juga boleh. Masih ada waktu kan kita. Dan juga my phone number juga kalau emang nanti ada pertanyaan yang mau gimana ya boleh chat juga sih. Ada tadi ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ya, Pak Sakti. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Tirta untuk materi yang diberikan. Mungkin untuk menutup sesi hari ini, mungkin Pak Tirta bisa memberikan closing statement dan juga barangkali ada tambahan eh, sedikit materi lain ataupun yang lainnya. Silakan Pak Tirta. Um, Apa ya? Mungkin I'm thankful sih hari ini kita bisa ngobrol gitu ya. A lot of apa ya, fresh faces gitu ya. Terus saya lihat di UGM banyak anak-anak yang anak-anak saya tua banget ya. Banyak teman-teman um, yang interested gitu ya. I think it is good to be here. It's always good to be invited sama UGM sama KK gitu ya. Um, saya selalu berpikir ya bahwa apa yang saya punya, apa yang saya pelajarin gitu, itu happens not because of coincidence gitu, bukan cuma karena uh, luck aja gitu, tapi juga pertemuan hari ini ataupun apa yang saya mengerti dan saya bisa sharing ke teman-teman itu happens ya karena memang memang jalannya harus begitu gitu. Nah, jadi luar itu lagi di Beijing. So I think for me ya, especially today gitu, saya sangat-sangat berharap ya apa yang saya sharing hari ini bukan cuma dipakai buat UGM Planners aja, bukan cuma buat event ini aja gitu, tapi bisa dipakai buat the next step in your career, in the next step in your professional life, in in your daily life bahkan kalau bisa gitu. Dan itu bisa trickle down gitu. Hopefully ya what I share nanti bisa dipergunakan, bisa di proof juga whether it's right or it's wrong gitu. Kalau misalkan it's right bisa diturunin lagi gitu ya to the next person gitu ya. Supaya kita tuh makin cepet grow-nya gitu. Um, Kalau memang masih ada pertanyaan atau masih ada hal yang komentar etir, kayaknya I don't think your statement is right gitu. I think there's something yang you can be improve on ya. Please do let me know. Ada nomor telepon saya tadi udah share. Any kind of inputs, any kind of remarks, I'm more than welcome sih. Gitu. Again, Baik. thank you very much, KK. Thank you very much, UGM, Pak Sakti. Appreciate. Thank you very much for being here. Thanks very much for being awesome. Baik, terima